Life could be a dream. Life could be a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, berhubung hari ini udah siang banget ya. Udah panas, udah capek dari tadi pagi sekolah. Nah, untuk yang masih ada nih laptop-laptopnya dibuka, yang lagi buka HP, yang lagi ngerjain tugas. Sekarang kan kita lagi mau masuk pelajaran biologi. Jadi, Ibu harap tugas-tugasnya, laptopnya, HP-nya ditutup dulu ya. Baik, Bu. Nah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu absen terlebih dahulu ya. Agita, Hadir. Merisa, Hadir. Diki, Hadir. Fikri. Gak hadir, Bu. Oke, kenapa dia nggak hadir? Sakit. Renando, Gak hadir juga, Bu. nggak hadir juga ya. Sakit juga. Enggak, Bu. Ada keluarganya meninggal. Oke, minggu tadi kan Ibu sudah memberi tugas pada kalian. Silakan dikumpul dulu tugasnya. Nih, udah di Agita semua. Iya, Bu. Nah, selanjutnya hari ini kita akan mempelajari mengenai jamur. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi jika kita berbicara tentang jamur. Karena pada materi pada materi SMP itu pada kelas 3 kalian pasti belajar mengenai bioteknologi kan. Nah, di sana juga terdapat peranan jamur pada proses bioteknologi. Nah, adapun kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu 3.7 mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi dan mengkaitkan peranannya dalam kehidupan. 4.7 yaitu menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Oke, yang selanjutnya yaitu adapun indikator atau tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan ciri-ciri umum jamur. Yang kedua, menjelaskan dasar pengelompokan fungi, membedakan berbagai golongan jamur dan cara reproduksinya, menjelaskan cara-cara perkembangbiakan, dan menunjukkan peranan jamur bagi kehidupan. Berhubung hari ini kita cuma 1 jam pelajaran, mungkin kita hanya membahas 2 poin penting ini saja, yaitu ciri-ciri dan sedikit membahas tentang pengelompokan dari fungi atau jamur. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah kalian pernah melihat jamur yang terdapat pada roti atau pada nasi? Pernah, Bu. Banyak, Bu, di sana kita. Banyak ya. Ya pasti jika roti tersebut sudah lama atau nasi tersebut sudah lama, tidak lama kemudian akan ada jamur-jamur yang kecil-kecil. Misalnya kalau pada roti itu biasanya pada nasi itu biasanya jamurnya kayak putih-putih seperti itu ya. Iya, Bu, betul. Oke, next. Nah, jamur itu memiliki ciri-ciri umum. Nah, di antaranya yaitu yang pertama bersifat mikroskopis atau makroskopis. Nah, yang kedua yaitu jamur itu tidak memiliki klorofil, namun jamur ini memiliki pigmen. Nanti kita lihat ya seperti apa jamur yang memiliki pigmen. Yang ketiga yaitu jamur ini bersifat eukariotik atau memiliki inti sel yang sudah bersifat sejati dan sudah memiliki membran inti. Yang keempat yaitu dinding sel dari jamur ini tersusun atas kitin. Dan yang selanjutnya yaitu jamur ini belum dapat kita bedakan antara akar, batang maupun daun. Yang selanjutnya yaitu jamur ini terdapat 2 jenis reproduksi. Yang pertama yaitu reproduksi seksual dan yang kedua yaitu aksesual. Jamur ini memiliki habitat yang sering kita jumpai di lingkungan kita. Ada yang di tempat lembab, ada yang di tempat ada yang pada makanan, ada juga yang pada bahan organik. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan jamur yang mikroskopis sama makroskopis. Menurut kalian
kalian, gambar di depan ini mulai dari jamur ini dulu nih, jamur pipi. Menurut kalian jamur pipi itu termasuk ke jamur mikrokopis atau makro? Makro, Bu. Oh, kenapa? Karena bisa dilihat dengan mata telanjang atau langsung. Oke, jamur lagi termasuk Mikro, mikro Bu. atau makro? Mengapa? Karena dia hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop atau dengan bantuan mikroskop. Ya benar sekali ya. Jadi jamur makro itu bisa langsung kita lihat tanpa menggunakan alat bantu seperti mikroskop ataupun kaca pembesar. Jamur makro itu dapat langsung kita lihat di lingkungan kita seperti pada pohon. Sedangkan jamur mikro itu membutuhkan alat bantu seperti mikroskop. Nah, bisa kita lihat ya ukurannya sangat kecil sehingga untuk melihat jamur ini sendiri harus menggunakan mikroskop. Oke, selanjutnya. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu jamur itu memiliki tersusun atas benang-benang halus yang disebut dengan hipa. Kumpulan-kumpulan hipa ini disebut dengan miselium. Nah, hipa ini ada yang bersekat dan ada yang tidak bersekat atau tidak memiliki celah. Ini ya, ini gambar A ini merupakan contoh hipa yang tidak bisa bersekat. Sedangkan gambar B ini bisa kita lihat ya, di sini ada sekat-sekat atau yang disebut dengan septum, merupakan contoh hipa yang bersekat. Oke, selanjutnya, nah, perbedaan jamur dengan tumbuhan tinggi. Jadi, jamur ini berbeda dengan awalnya jamur ini tuh juga digolongkan ke dalam kingdom Plantae. Namun, karena setelah diteliti ternyata antara dinding jamur dan dinding tumbuhan biasa itu terdapat perbedaan, yaitu perbedaannya jika di jamur itu dinding selnya tersusun atas kitin, sedangkan di tumbuhan biasa itu tersusun oleh selulasa. Sedangkan untuk klorofil tadi ya, di jamur itu tidak memiliki klorofil namun memiliki pigmen. Sedangkan di tumbuhan tinggi itu berklorofil. Yang ketiga yaitu monoseluler dan multiseluler. Maksudnya ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak, sedangkan tumbuhan tinggi itu memiliki multiseluler yang memiliki sel banyak. Yang selanjutnya yaitu perbedaannya itu memperoleh nutrisi dengan absorpsi. Maksudnya itu dia itu memperoleh makanan dari hasil penyerapan organisme yang ada di sekelilingnya. Sedangkan pada tumbuhan tinggi itu jika ia memperoleh makanan dengan cara dengan sintesis protein. Nah, jamur itu ada pengelompokan berdasarkan cara memperoleh makanannya. Jamur itu dikelompokkan ada saprofit, ada simbiosis mutualisme, dan ada parasit. Di sini ada yang minggu lalu kan sudah suruh ibu baca nih materi yang akan kita pelajari hari ini. Coba jelaskan apa sih maksud dari simbiosis mutualisme pada jamur. Siapa yang ingin menjelaskan? Saya, Bu. Kiki. Simbiosis mutualisme itu adalah hubungan yang saling menguntungkan. Oke, bagus, benar ya. Simbiosis mutualisme itu adalah hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya apa Diki kalau simbiosis mutualisme? Contohnya itu alga dan jamur dan juga seperti kita saat ini, Bu. Proses belajar ini adalah proses yang saling menguntungkan. Ya, benar ya. Jadi simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan. Sudah disebutkan Diki tadi contohnya alga sama jamur. Oke, yang selanjutnya saprofit. Siapa yang ingin menjelaskan saprofit? Saya, Bu. Oke, ya kita. Saprofit itu organisme yang hidup dan mendapatkan nutrisi dari bahan organik yang sudah mati, Bu. Benar ya. Contohnya apa kita? Contohnya jamur kayu. Jamur kayu
sekali ya kalau kita lihat saprofit ini di jamur, di kayu-kayu itu banyak sekali jamur yang tumbuh. Dan selanjutnya, selain dia bersifat saprofit dan simbiosis mutualisme, jamur ini juga bersifat parasit. Nah, parasit ini dibagi menjadi dua, ada parasit obligat dan parasit fakultatif. Coba Melisa jelaskan yang dimaksud dengan parasit obligat. Parasit obligat itu dia tuh parasit yang tidak dapat hidup bebas, Bu. Kemudian dia tuh harus menginfeksi inangnya baru bisa dapat hidup dan bisa mendapatkan makanan, Bu, dan untuk dapat melakukan daur hidupnya, Bu. Ya benar. Contohnya apa Melisa? Contohnya itu cacing Taenia binata sama Taenia solium, Bu. Ya, kalau di jamur itu contohnya pada kamir yang ada di paru-paru manusia ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu parasit fakultatif. Nah, parasit fakultatif ini merupakan dia itu bersifat parasit jika dia itu memperoleh inang yang cocok menurut dirinya. Nah, tapi dia juga dia bisa bersifat kebalikan jika dia menganggap inang itu tidak cocok untuk dirinya. Jadi dia itu jika tidak cocok maka akan bersifat saprofit. Jadi di sini kayak terbagi menjadi lagi tergantung inang yang ditumpanginya itu cocok atau tidak dengan tipikal jamur tersebut. Oke, nah, untuk selanjutnya yaitu klasifikasi jamur itu berdasarkan cara reproduksinya. Berdasarkan cara reproduksinya, jamur ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu zygomicota, yang kedua ascomycota, dan ketiga basidiomycota, keempat deuteromycota. Itu bisa kita lihat sendiri ya, jadi spora generatif yang digunakan pada saat reproduksi jamur itu ada zygospora, ascospora, basidiospora, dan jika deuteromycota ini belum tahu dia itu menggunakan spora jenis apa. Jam pelajaran kita cuma 1 jam, jadi ibu cuma menjelaskan di ciri-ciri umum dari fungi ini. Nanti untuk yang klasifikasi jamur tadi kita akan bahas di minggu depan. Nah, sampai sini dari ciri-ciri apa yang ibu jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oke, Diki. Tadi kan pada jamur tadi jamur itu memiliki hifa, Bu. Nah, hifa ini sendiri fungsinya apa ya, Bu? Ya, bagus sekali ya pertanyaan Diki. Ya. Teman-temannya ada yang ingin coba menjawab? Kita jawab dulu. Tidak ya? Ya, jadi Diki, fungsi dari hifa itu dia itu berfungsi sebagai dia itu bisa berfungsi untuk menyerap makanan yang ada di lingkungan si jamur itu. Nah, tapi si hifa ini juga bisa berfungsi sebagai penghasil spora untuk digunakan di proses reproduksi dari jamur itu sendiri. Sampai sini sudah ngerti? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Coba Melisa jelaskan ulang nih apa fungsi dari hifa yang disebutkan tadi. Itu, Bu, untuk menyerap zat makanan. Kemudian ini berperan untuk reproduksi. Ya, benar ya. Nah, sudah sampai ya kita di akhir pembelajaran. Sampai sini ada yang ingin coba menyimpulkan apa saja sih Bu yang didapat pada hari ini? Saya, Bu, mau mencoba. Oke, Diki, silakan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini di mana jamur ini merupakan organisme eukariotik berdinding sel, tapi tidak berklorofil. Nah, kemudian jamur juga memperoleh nutrisi ini dari secara heterotrof. Kemudian jamur juga melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Kemudian jamur juga diklasifikasikan berdasarkan cara reproduksi seksualnya menjadi 4 divisi, yaitu zygomicota, ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycetes. Ya, bagus sekali. Tangan untuk Diki. Ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Sepertinya tidak ada, Bu. Coba ya jelaskan bahwa jamur itu kan tidak memiliki klorofil, tapi jamur itu memiliki pigmen. Nah, jadi pigmennya itu seperti apa, Bu? Pigmennya itu seperti pada jamur itu. Misalnya kan di jamur ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah. Itu
Jika tidak ada lagi, buka halaman 208. Di situ ada latihan mengenai ciri-ciri dari jamur dan struktur tubuh jamur. Lengkapi gambarnya ya. Minggu depan Ibu tanya dikumpulkan. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.